Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Hakiki Donarta. Kali ini bersama saya Erik, dan pada kesempatan kali ini dengan tema bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan, dan mungkin Bapak Ibu di rumah sudah persiapan untuk prepare kue kering. Nah, ini salah satu alternatif atau inspirasi pembuatan kue kering. Kali ini saya akan membuat lidah kucing. Untuk bahan-bahannya di sini ada di bahan A, saya menggunakan Marmilla margarin. Nah, jadi ini Marmilla margarin dengan rasa susu vanila, kemasan 250 gram. Nah, ini sangat cocok sekali atau sangat disarankan untuk membuat kue kering seperti lidah kucing, nastar, ataupun putri salju. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan Etna gula halus. Nah, ini Etna gula halus kemasan 500 gram seperti ini. Jadi tidak perlu susah payah untuk mengayaknya. Nah, jadi langsung saja dipakai dan harganya sangat ekonomis. Untuk selanjutnya nanti saya menggunakan putih telur. Nah, ini pemanfaatan putih telur. Ada juga tepung protein sedang. Terus ada bahan B, di sini nanti saya menggunakan pasta atau perasannya Hammer Kopi Mocha. Untuk penggunaan dari Hammer Kopi Mocha ini sangat ekonomis atau sangat irit sekali. Jadi antara 1 sampai 2%. Nah, untuk semuanya, semua varian. Jadi di sini saya menggunakan kopi mocha, nanti ada lagi ada susu, coklat, ada pandan, stroberi, pisang dan lain-lain. Dan di sini saya menggunakan pewarna. Jadi pewarna dari Hakiki nanti ini mereknya ada Hakiki Ayam. Jadi saya menggunakan pewarna hijau muda dan merah muda. Nanti ada satu lagi di sini. Ini yang kemasan 1 liter. Ada pewarna kuning telur. Nah, tidak lupa di sini nanti saya menggunakan oles loyangnya, palm centrat oles loyang. Nah, jadi buat ibu dan bapak di rumah yang biasanya bikin lidah kucing selalu ada PR dengan lengket ataupun susah diangkat atau susah diambil dari cetakan, palm centrat solusinya. Oke, langsung saja. Di sini untuk bahan A ada Marmilla margarin. Marmilla margarin ini 200 gram. Nah, jadi Marmilla margarin dengan rasa susu vanila. Dan ada Etna gula halus 100 gram. Langsung saya masukkan di sini. Jadi untuk gula halus ini kelebihannya tidak perlu susah payah sampai diayak. Jadi tidak mudah kaku atau menjadi seperti batu. Nah, ini saya campur dulu supaya nanti tidak terlalu berterbangan untuk gula halusnya. Nah, terus ada garam. Nah, di sini garam itu opsional. Jadi bisa dimasukkan atau bisa di skip. Kalau misalnya ibu dan bapak di rumah mau menggunakan varian rasa seperti vanila, coklat, stroberi, untuk penggunaan garamnya boleh di skip. Tapi kalau mau dengan topping keju atau yang lain-lain yang sedikit lebih savory, boleh ditambahkan dengan garam. Kurang lebih ini 1 gram. Jadi tinggal ditimbang saja atau mau menggunakan sendok teh, 1/4 sendok teh. Nah, ini langsung saja di sini saya kocok sampai mengembang. Nah, jadi cukup seperti ini. Jadi creamy, mengembang, warnanya pucat jadi lebih putih. Nah, ini ada sedikit tips. Jadi untuk ibu bapak di rumah misalnya mau tekstur lidah kucing ini agak sedikit keras, crunchy. Nah, itu untuk pengkocokan Marmilla margarin dengan Etna gula halus ini cukup setengah mengembang. Jadi tidak perlu sampai benar-benar mengembang. Kalau misalnya benar-benar mengembang itu teksturnya nanti seperti rapuh. Nah, jadi sedikit gampang atau mudah hancur. Nah, itu bedanya di situ. Dan apabila ibu dan bapak di rumah
menemukan teknik pengkocokan marmila margarin sampai mengembang dan putih telurnya juga mengembang, itu juga bisa digunakan. Bedanya sama seperti yang lebih mengembang tadi, untuk teksturnya lebih rapuh. Nah, jadi saya sarankan di sini apabila nanti untuk stok lebaran, saran saya menggunakan teknik yang seperti ini. Jadi margarinnya dikocok, terus putih telurnya bisa dimasukkan, dicampur jadi satu seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah dalam proses kemasan atau dimasukkan ke dalam toples, jadi tidak mudah hancur. Setelah seperti ini, baru dicampur menggunakan spatula dulu. Apabila sudah mulai rata seperti ini, boleh langsung menggunakan hand mixer lagi. Untuk kecepatannya bisa menggunakan speed yang paling rendah. Nah, ini adalah titik krusial atau bisa dibilang ini yang paling rawan. Jadi pada saat pengkocokan dengan speed yang paling tinggi atau yang paling kencang itu rawan sekali pecah. Jadi tidak menyampur antara putih telur dan adonan marmila margarin dan etna gula halus yang sudah dikocok. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, baru bisa ditambahkan tepung protein sedang. Nah, di sini apabila Bapak dan Ibu di rumah terlanjur mengkocoknya dengan speed yang paling tinggi, jadi mengakibatkan adonannya pecah atau tidak mencampur antara putih telur dan adonan marmila margarinnya, boleh dicampur untuk adonan berikutnya. Jadi lebih baik Bapak dan Ibu di rumah bikin adonan lagi sehingga tidak mengurangi tekstur dan rasa dari lidah kucing nanti. Oke, ini tinggal ditambahkan tepung protein sedangnya. Tinggal diaduk menggunakan spatula seperti ini sampai tercampur rata. Oke, setelah ini baru bisa ditambahkan dengan bahan B. Nah, untuk bahan B nanti saya menggunakan hammer kopi mocha. Nah, jadi di sini sudah jadi untuk adonan lidah kucingnya. Nah, ini bisa menjadi basic adonan lidah kucing dengan rasa susu vanila karena sudah menggunakan marmila margarin. Nah, setelah tercampur rata seperti ini baru ditambahkan dengan bahan B. Di sini saya menggunakan bahan B, ada hammer kopi mocha, ada pewarna kuning muda, terus ada pewarna hijau muda dan pewarna merah muda. Nah, untuk pembagian adonan, nah ini biasanya Bapak dan Ibu di rumah setiap daerah itu memiliki ciri khas atau rasa yang paling dominan. Jadi misalnya di tempatnya Ibu biasa rasa vanila atau rasa coklat, boleh lebih banyak. Jadi untuk pembagian ini bisa sesuai dengan selera Bapak Ibu di rumah. Nah, untuk kali ini pembagiannya saya sekitar dibagi jadi 4. Nah, langsung saja, langsung saya taruh di sini. Ini untuk pewarna yang kuning muda. Nah, misalnya kalau mau ditimbang itu di kisaran sekitar 150 gram. Nah, jadi boleh semuanya 150 gram. Dan untuk pemakaian hammer kopi mokanya, jadi di sini saya ambil adalah 2%-nya, sekitar 150 gram berarti 2 gram lah. Jadi lebih mudahnya, atau setengah sendok teh. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan pewarna kuning muda. Nah, di sini saya menggunakan secukupnya. Jadi apabila di daerah atau di tempatnya Ibu dan Bapak lebih dominan warna yang lebih ngejreng atau yang lebih soft, nah itu bisa disesuaikan. Nah, setelah tercampur rata dengan pewarnanya, baru dimasukkan ke dalam piping bag seperti ini. Nah, ini untuk piping bag bisa disesuaikan dengan tenaga. Jadi tidak perlu menggunakan piping bag yang lebih besar. Jadi lebih besar lebih banyak isinya. Jadi nanti pada saat ditaruh di loyang atau dicetakan itu lebih berat. Jadi tidak imbang untuk penekanan ke dalam cetakannya.
Jadi lebih baik disesuaikan dengan tenaganya di rumah. Untuk berikutnya, kali ini saya menggunakan pewarna merah muda dari Hakiki. Jadi seperti ini, dengan kemasan baru, kemasannya sudah dengan botol tetes seperti ini. Jadi tidak susah untuk membukanya dan menuangkannya. Jadi yang biasanya dibuka seperti ini sudah tutup besar, untuk kali ini dibuka sudah menggunakan tetes dan sangat mudah sekali, tinggal ditekan saja. Nah, seperti ini. Dan untuk menyimpannya juga tinggal ditutup saja, ditaruh di suhu ruang seperti ini. Untuk yang terakhir, kali ini saya menggunakan hammer kopi mocha. Nah, jadi untuk pemakaian hammer ini saya menggunakan sekitar 2 gram saja. Dan untuk adonannya saya pakai 150 gram. Dan untuk hammer ini sebelum digunakan lebih baik dikocok dulu seperti ini. Jadi saran saya kalau mau menggunakan pasta atau esen itu lebih baik dikocok dulu. Nah, seperti hammer ini itu untuk mencampur kandungan yang ada di dalamnya. Jadi supaya tidak ada yang mengendap dan lain-lainnya. Nah, ini tinggal dibuka seperti ini. Nah, untuk kemasannya juga sudah ada tutupnya lagi. Jadi lebih aman. Nah, ini tinggal dituang saja. Nah, ini sudah saya campur seperti ini. Untuk kopi mocha sendiri, saya biasanya lebih suka digunakan pada pembuatan lidah kucing ataupun topping di roti. Nah, itu lebih oke. Nah, kali ini sudah siap untuk adonannya. Jadi di sini ada warna merah muda, ada kuning, ada hijau, dan ada kopi mocha. Nah, untuk cetakannya di sini saya sudah olesi dengan menggunakan konsentrat oles loyang. Jadi untuk olesan ini sangat dianjurkan untuk pembuatan kue kering seperti lidah kucing, putri salju, kastengel, dan lain-lainnya. Jadi untuk pemakaian di kue kering cukup 1 kali oles saja, bisa digunakan sampai 2-3 kali pemakaian atau pemanggangan. Nah, kali ini sudah siap untuk mencetak. Jadi di sini saya sudah gunting adonan kira-kira 1 ujung ruas jari lah. Jadi tidak usah terlalu kecil dan juga tidak usah terlalu besar. Dan untuk pencetaknya saya tekan seperti ini di sini. Jadi sambil ditekan agak melebar sambil ditarik ke bawah. Jadi seperti ini. Ini untuk warna yang kuning. Nah, ini untuk warna yang hijaunya. Nah, kali ini saya mau menggunakan 2 warna. Jadi di sini ada hijau seperti ini. Terus di sini ada yang merah muda seperti ini. Ini hijau dengan merah muda. Terus ini dengan yang warna kuning. Dan kali ini nih yang kopi mocha.
Nah, setelah semuanya selesai dicetak seperti ini, jangan lupa dihentakkan. Jadi untuk menghentakkannya ini memang sedikit lebih kenceng suaranya karena bakalan dibanting banget, nah, agar melebar, jadi memenuhi semua cetakannya. Jadi seperti ini, dibalik seperti ini. Nah, setelah itu baru di sini saya menggunakan topping, ada coklat meses dan keju. Nah, untuk mesesnya boleh saya tabur di tengahnya sini. Untuk toppingnya ini opsional, jadi bisa menggunakan ini, saya pakai meses dan keju, atau menggunakan almond, kacang almond. Nah, itu bisa. Nah, setelah ditopping seperti ini, baru saya masukkan ke dalam oven. Di sini saya menggunakan suhu 160 derajat, api atas bawah, kurang lebih waktunya 13 sampai 15 menit. Jadi saya sarankan di kisaran waktu itu saja, karena kalau lebih panjang waktunya itu nanti warnanya semakin gelap, jadi lebih kecoklatan untuk warna dan tampilannya. Jadi antara 13 sampai 15 menit. Apabila 13 sampai 15 menit masih belum crispy atau masih agak basah, boleh dibesarkan suhunya. Jadi jangan ditambah untuk waktunya. Setelah 15 menit, nah baru saya buka seperti ini. Baru langsung saya angkat, taruh di meja sini. Nah, setelah keluar dari oven seperti ini, langsung ambil spatula atau bisa menggunakan sendok, didorong sedikit saja seperti ini supaya keluar dari cetakan. Nah, ini nanti apabila dingin supaya tidak susah untuk mengambilnya, karena sering pengalaman juga apabila sudah dingin itu lengket ke cetakannya. Nah, itu yang pertama memang kurang untuk olesannya. Nah, yang kedua tidak buru-buru langsung didorong seperti ini. Nah, ini nanti sebagian memang ada sedikit yang lebih basah. Nah, itu tandanya biasanya pada saat piping atau pada saat pencetakan itu lebih tebal untuk adonannya, untuk cetaknya. Nah, itu dibiarkan saja, nanti setelah terkena dengan angin atau udara di suhu ruang itu akan crispy sendiri. Nah, setelah seperti ini boleh dipindah ke dalam wadah atau langsung bisa dimasukkan ke dalam toples. Oke, mudah bukan cara membuatnya seperti ini? Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu di rumah, agar bisa menginspirasi Bapak dan Ibu di rumah untuk pembuatan kue stok lebaran. Demikian, mudah bukan untuk resep kali ini, lidah kucing. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu di rumah. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan share YouTube Hakiki Donarta. Ikuti terus IG Hakiki Donarta. Dan untuk menemukan produk-produk dari Hakiki Donarta bisa cari di Tokopedia dan Shopee. Terima kasih dan sampai jumpa.